Baik. teman-teman. Ya. Oke. Baik, untuk teman-teman semuanya tetap fokus ya, soalnya kita hari ini ada door prize. Kalau misalnya teman-teman bisa jawab pertanyaan dari kita, nanti kita akan kasih sesuatu gitu ya Mbak Dinda ya. Jadi teman-teman tetap fokus, nanti kalau bisa jawab pertanyaan dari kita akan dapat sesuatu. Oke, sebelum kita mulai, saya akan baca terlebih dahulu judulnya yang seperti teman-teman bisa lihat di flyer, Bring Your Strength for Conquer Job Demand, gitu ya, bawa kekuatan kalian untuk menaklukkan tuntutan pekerjaan. Oke, Mbak Dinda, next untuk selanjutnya. Perilaku kerja inovatif. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu nih teman-teman semuanya, apa itu perilaku kerja inovatif, gitu ya. Seperti yang ada di slide, perilaku kerja inovatif atau yang biasa kita sebut dengan innovative work behavior atau kita singkat dengan IWB adalah pembuatan, penerapan ide atau gagasan baru dalam pekerjaan. Ya, dalam pekerjaan, di dalam kelompok atau di sebuah perusahaan, di organisasi untuk meningkatkan kinerja individu, kelompok, organisasi tersebut. Oke, terus Mbak. Nah, jadi perilaku inovatif ini sebelumnya, perilaku kerja inovatif ini itu harus terbaru, teman-teman. Jadi misalnya ada sesuatu yang teman-teman semua dalam pekerjaan menemukan sebuah terobosan terbaru, ide-ide terbaru, maka itu disebut dengan perilaku kerja inovatif, gitu ya. Berguna, di mana bergunanya itu adalah untuk membantu perusahaan atau organisasi di dalam aspek prosesnya atau juga membantu perusahaan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan juga harus memecahkan suatu masalah. Gitu. Kenapa perilaku kerja inovatif itu penting? Karena di zaman sekarang perusahaan sudah banyak yang sejenis dengan perusahaan kita. Kalau perilaku kerja inovatif itu dilakukan dengan sebaik mungkin, maka kita akan tetap bisa berdaya saing dengan perusahaan sejenisnya. Apalagi sekarang sudah banyak sekali teknologi-teknologi terbaru, gitu ya. Kita perlu melakukan inovasi untuk mengembangkan perusahaan di mana tempat kita bekerja, begitu. Oke. Selanjutnya Mbak Dinda. Ya. Aspek perilaku kerja inovatif ini dari Jensen tahun 2000 ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada 3 aspeknya. Yaitu pertama adalah idea generation dan yang kedua adalah idea promotion, dan yang ketiga adalah idea realization. Apa maksud dari pertama, kedua, dan ketiga tersebut? Idea generation adalah menciptakan ide, teman-teman. Di mana ketika terjadi suatu masalah atau ada sebuah tuntutan, kita memberikan sebuah ide atau solusi. Gitu. Ide tersebut bisa asli dari pemikiran kita ataupun modifikasi dari perusahaan sebelah, gitu ya. Kita bisa lihat juga dari luar negeri terobosan-terobosan baru apa yang mereka buat. Contohnya ketika kita dapat suatu masalah, kenapa ya pelanggan kita ini itu merasa kurang seneng gitu kalau datang ke cabang kita, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada suatu permasalahan. Terus kita akan munculkan sebuah ide, gitu. Nah, ide-ide ini untuk memecahkan masalah yang tadi. Dan yang kedua adalah ide promotion atau berbagi ide. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah ide atau inovasi, maka kita harus berikan kepada teman-teman kita. Kenapa? Karena ide tersebut akan diberikan feedback, sharing kepada mereka itu untuk mendapatkan dukungan kepada ide kita tersebut, apakah ide kita itu sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki. Begitu ya, teman ya. Dan yang ketiga adalah ide realization. Dari artinya adalah realisasi ide. Ketika ide tersebut sudah diinformasikan kepada rekan kerja kita, kepada atasan, maka ide tersebut harus diterapkan di perusahaan. Kalau ide tersebut tidak diterapkan, berarti tidak akan ada bergunanya, gitu ya. Nah, ide realisasi tersebut akan berguna juga untuk perusahaan, di mana ide tersebut bisa membantu perusahaan mendapatkan keuntungan ataupun membantu memecahkan sebuah masalah. Gitu. Ya, selanjutnya Mbak Dinda. Nah, menurut De Jong dan Kem tahun 2003 ada
faktor yang mempengaruhi perilaku kerja inovatif itu. Ada 7. Yang pertama adalah tantangan kerja. Menurut De Jong dan Kem tahun 2003, tantangan kerja tersebut akan membantu karyawan menjadi lebih inovatif nih, teman-teman sekalian. Ternyata tantangan itu bukan hal yang negatif ya, ternyata merupakan hal yang positif karena akan termotivasi secara intrinsik, terutama bila ada bonus yang diberikan ketika inovasi tersebut dilakukan gitu. Yang kedua adalah otonomi. Otonomi di sini adalah pemimpin yang cukup baik memberikan pengawasan kepada kita, maka karyawannya atau bawahannya tentu akan terdorong menciptakan ide-ide baru. Yang ketiga adalah perhatian strategis. Ketika perusahaan memperhatikan kepuasan kerja karyawannya, tentu karyawan akan loyal kepada perusahaan tersebut. Ketika kita puas nih bekerja di perusahaan, tentu kita akan membantu perusahaan agar bisa survive gitu ya dengan persaingan dan juga di era teknologi yang maju saat ini. Dan yang keempat, oke, Mbak Dinda. Yang keempat itu adalah situasi yang mendukung. Ketika kita bisa melihat karyawan bahwa apa yang dibutuhkannya kita bisa berikan, contohnya misalnya kita bisa lihat bahwa untuk karyawan kita yang sangat memiliki banyak ide, dia membutuhkan WiFi untuk bisa bekerja dengan lebih baik, maka kita berikan, kita fasilitasi gitu ya, maka akan membantu karyawan juga untuk bisa mendapatkan ide-ide dari luar gitu. Dan yang kelima adalah kontak luar. Ternyata berinteraksi dengan klien ataupun kompetitor itu membantu kita untuk bisa melek gitu ya, bahwa ternyata perusahaan kita ini itu sudah sangat jauh berbeda, sudah jauh tertinggal dibandingkan perusahaan lainnya gitu. Nah, yang keenam adalah perbedaan situasi pasar. Nah, di pasar kita harus lihat bahwa apa yang kurang dari pelayanan kita. Apakah produk kita laku di masyarakat? Sedangkan perusahaan sejenis, perusahaan pesaing kita ternyata lebih laku. Nah, ini juga membuat kita akan jauh lebih sadar bahwa kita harus melakukan terobosan gitu ya. Dan yang ketujuh adalah variasi permintaan. Makin banyaknya pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan, makin banyaknya variasi produk, maka kita akan mencari cara untuk memuaskan semua keinginan para pelanggan tersebut gitu ya. Nah, 7 aspek inilah yang membuat kita akan menjadi mampu untuk melakukan perilaku kerja yang inovatif. Gitu teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya saya berikan kepada Mbak Dinda. Oke. Dari Mas Ado sudah? Sudah, Pak. Sudah cukup untuk perilaku kerja inovatif. Baik. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung, atau masih ada yang ingin mempersiapkan pertanyaan itu juga boleh. Mas Ado, ini saya sedikit review ya. Saya sedikit review apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ado, dan mungkin akan jadi highlight bagi teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ado itu adalah perilaku inovatif ya Mas ya. Yang zaman sekarang itu boleh jadi bisa sangat kita butuhkan, dan memang mungkin kita butuhkan ya Mas ya, perilaku kerja inovatif itu ya Mas ya. Iya benar Pak, benar Pak Tommy. Iya, dan tadi Mas Ado tuh ada 3 Mas ya. Perilaku kerja inovatif itu ada 3 level. Coba lihat tadi ke atas, salah satu level aja itu sudah bisa dibilang inovatif ya Mas ya. Coba naik ke atas Mas. Salah satu level aja itu udah bisa dibilang inovatif. Jadi baru generate ide itu sudah inovatif ya. Nulis-nulis gitu. Kemudian mempromosikan ide, mengatakan ide, atau menyampaikan ide, atau mempropos ide dalam satu forum atau satu pertemuan, itu juga udah level yang lebih tinggi ya. Jadi yang pertama itu generate ide. Yang ketiga levelnya adalah direalisasikan ide tersebut ya. Benar.
Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya juga kadang-kadang bertanya juga tuh. Kenapa ya kita itu kadang-kadang menggenerate ide di generate itu baru di generate orang sudah dicecer di sini. Jadi belum sampai ke sini nih, belum sampai ke promosi ya, baru sampai ke menggenerate ide, tapi kadang-kadang di forum-forum kita itu sudah mencoba men-challenge ide yang baru di generasi ini kadang-kadang. Itu juga kurang tahu ya, mungkin suasana di kita apa bagaimana gitu ya, baru mempropose idea itu sudah baru menggenerate. Nah, saya dengar kalau sistem kerja di satu perusahaan apa seperti Disney atau yang namanya perusahaan-perusahaan itu apa? Yang kartun-kartun itu katanya kalau dia bagi 3 ruangan ada khusus ruangan untuk ini persis kayak gini, Mas. Kayak menggenerasi ide dulu. Jadi coba di ruangan tuh dilarang melarang. Orang-orang silakan gitu. Menggenerate ide. Nanti baru sampai memilih ide yang mau direalisasi apa gitu. Ya, next. Kemudian yang faktor-faktor ini, kalau ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi, monggo Bapak, Ibu, Mbak, Mas. Jadi ada 7 faktor ya Mas ya? Ya, betul Pak. Faktor-faktor ini nggak bisa dikelompokkan jadi 2 gitu Mas? Apa memang harus 7 gitu? Ya. Jadi kalau diingat-ingat kan mungkin susah gitu ya. Boleh nggak ini nanti kalau misalnya sambil Mbak Dinda presentasi, misalnya dikelompokkan faktor yang sifatnya resource gitu ya, dan faktor yang sifatnya demand misalnya. Misalnya kita pakai model itu job demand resource theory gitu kan. Jadi innovative work behavior itu sebagai yang paling akhir. Kenapa kita bisa inovatif? Ya itu karena ada demand, ada resource gitu. Kalau mau dikelompokkan bisa nggak Mas? Jadi 2 aja gitu, jadi gampang ingetnya. Tadi ada demand juga kan itu? Yang variasi demand pasar, situasi pasar gitu. Mungkin ini demand-nya bisa kita kelompokkan ini. Yang resource-nya juga hal-hal yang sifatnya resource. Kayak otonomi gini nih resource ya Mas ya? Iya Pak. Oke deh. Ya, selama belum ada yang bertanya, kita lanjut dulu ya. Lanjut aja dulu ya. Oke, silakan. Mungkin berarti belum masuk ke Bu Valentina, mau diantar dulu oleh Mbak Dinda ya. Mbak Dinda dulu, melanjutkan Mas Ado, nanti baru case-nya dari Bu Valentina. Boleh Pak. Oke. Nah, terima kasih ya Mas Ado, kita kasih applause dulu untuk Mas Ado. Ya, thank you Pak. Terima kasih Pak. Kita lanjut dulu ke Mbak Dinda. Ya, silakan Mbak Dinda. Nanti case-nya kita sharing dengan Bu Valentina. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih waktunya. Kalau tadi Mas Ado udah bahas perilaku kerja inovatif, nah kalau saya di sini mau bahas tentang sumber daya pekerjaan. Jadi sumber daya pekerjaan ini sebenarnya salah satu faktor ya atau salah satu aspek yang bisa mendukung timbulnya perilaku kerja inovatif gitu. Nah, sebenarnya mungkin banyak yang belum paham ya sumber daya pekerjaan itu apa. Mungkin kalau teman-teman yang psikologi udah banyak yang paham, tapi kalau yang non psikologi mungkin belum ngerti nih apa sih sumber daya pekerjaan atau kalau bahasa kerennya itu job resource. Nah, kalau menurut Demeroti, sumber daya pekerjaan itu adalah aspek fisik, psikologis, sosial, dan organisasional dari pekerjaan yang dapat membantu untuk mencapai sebuah tujuan dalam pekerjaan. Sebagaimana kita tahu ya kalau misalnya di perusahaan atau dimanapun itu pasti mereka punya goal. Nah, gimana sih cara mencapai goal tersebut? Pasti mereka butuh karyawan-karyawan yang bisa membantu untuk mencapai goal tersebut. Nah, gimana caranya karyawan tersebut bisa mencapai goal? Yaitu dengan salah satunya meninggikan sumber daya pekerjaannya ini, di mana sumber daya pekerjaan itu dibutuhkan untuk membantu para karyawan dalam mengatasi tuntutan-tuntutan pekerjaan. Yang kita tahu ya, kalau tuntutan pekerjaan itu
banyak nih macamnya. Ada yang mungkin tingginya target itu kan sebuah beban ya, beban pekerjaan. Tingginya target, terus deadline yang mepet, terus juga banyaknya tumpukan pekerjaan atau load pekerjaan. Nah, itu sumber daya pekerjaan membantu untuk meredam tingginya tuntutan pekerjaan dan membantu karyawan dalam menghadapi masalah-masalah yang lain yang mereka temui di pekerjaan. Nah, sumber daya pekerjaan ini juga dapat menstimulasi dan dapat mengembangkan diri karyawan untuk menjadi karyawan lebih baik sehingga nanti goal pekerjaannya itu dapat tercapai. Gimana caranya? Yaitu sumber daya pekerjaan ini punya aspek-aspek lain, yaitu ada 5 aspek. Yang pertama adalah autonomi. Seperti yang tadi Mas Ado udah jelasin di awal, autonomi ini untuk para karyawan adalah kebebasan dalam melakukan pekerjaan. Jadi nggak melulu kita dituntut sama atasan atau sama manajemen, dalam bekerja kamu harus seperti ini, A, B, C, D, E. Enggak, tapi di autonomi ini mereka diberi kebebasan. Terserah deh mau melakukannya dengan cara apapun, yang penting target kamu tercapai. Kayak misalnya kita dikasih tugas nih dari kantor buat disuruh jual. Ya udah deh, kamu jual gelas gitu ya. Gimana caranya? Saya nggak mau tahu. Yang penting gelas tersebut bisa terjual gitu. Nah, dengan diberikannya otonomi itu, maka kita sebagai karyawan selalu berpikir dong kayak harus memberikan inovasi-inovasi kayak mau jualnya dengan cara apa ya, atau mau door to door kah, atau mungkin mau ngasih masukin ke Instagram, masukin ke sosial media, atau mau masukin ke e-commerce, pokoknya gimana caranya supaya barang ini laku. Terus itu akan memunculkan ide-ide kita yang kreatif sehingga kita jadi menimbulkan perilaku kerja inovatif dan target kita pun jadi tercapai. Gitu. Kemudian aspek yang kedua adalah social support. Nggak dipungkiri ya, social support ini penting banget, nggak cuma dalam pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Adanya support dari orang-orang lain, apalagi dari teman, dari keluarga, tapi kalau di konteks sumber daya pekerjaan ini, dari rekan-rekan kerja itu penting banget untuk mendukung kita. Jadi kita kan pasti pernah ya ada di satu posisi yang kita tuh udah nggak sanggup lagi mau kerja gimana gitu ya. Mungkin Mbak Valen juga sering ya merasakannya hal seperti itu, Mas Ado juga, saya juga sering. Nah, adanya support dari kawan, dari teman-teman itu pasti membuat kita kayak lebih percaya bahwa kita tuh sebenarnya mampu kok, kita sanggup gitu. Dengan cara mungkin ini juga bisa kita terapkan ya ke teman-teman kita juga. Kalau misalnya kita ngelihat ada salah satu kawan kita yang kayaknya dia lagi stres berat nih sama kerjaannya, bolehlah kita bantu. Mungkin nggak usah bantu yang sampai kita kerjain tugasnya, tapi kita emosinya aja kayak, kamu kenapa? Gimana? Ada yang bisa dibantu nggak? Atau cerita aja deh masalahnya kayak apa. Nanti kalau misalnya kita pernah punya pengalaman yang sama, mungkin kan kita bisa sharing. Kalau dulu aku tuh ngadapin masalah seperti ini kayak gini loh, kalau aku dulu kayak gini. Jadi kita bisa saling support. Nah, dengan tingginya support dari rekan-rekan kerja itu benar-benar membuat beban pekerjaan kita itu semakin menurun dan kita jadi kayak lebih percaya diri untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah feedback. Kalau feedback itu bahasa Indonesianya adalah umpan balik. Jadi seperti kalau misalnya kita mungkin bisa kita bilang kayak ada aksi, ada reaksi gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja bagus, pengen nih ada reaksi yang bagus juga dari atasan kita gitu kan. Kalau pekerjaan kita buruk, ya kita juga tetap nih harus terima ada reaksi dari atasan kita. Jadi feedback ini penting untuk menjalin komunikasi kita sebagai karyawan sama atasan kita. Jadi kalau teman-teman yang mungkin udah jadi atasan, ini tuh boleh banget dicoba ke para bawahannya. Ketika mereka melakukan
pekerjaan yang bagus, ayo coba kita apresiasi gitu. Jangan cuma sekadar oh bagus ya, ya udah gitu. Tapi giliran buruk, wah dimaki-maki sampai habis-habisan gitu kan. Malah itu kan menimbulkan jadi stres untuk karyawan ya. Tapi kalau kita kasih apresiasi ketika mereka melakukan pekerjaan yang bagus, wah kamu keren banget kerjanya, kamu bagus banget, tuh thumbs up lah buat kamu. Nah, atau kita malah kasih apresiasinya lebih lagi, kita sharing ke teman-teman yang lain. Tolong contoh nih teman kita, kerjanya bagus banget, begini, begitu. Itu kan menimbulkan rasa yang bahagia untuk para karyawan. Nah, di mana dengan perasaan bahagia itu kita bisa pengen lagi nih, pengen kerja lebih bagus lagi supaya bisa diapresiasi lagi. Jadi feedback itu penting banget. Nah, selanjutnya adalah opportunity for development. Jadi ini kesempatan untuk kita lebih berkembang lagi, kita lebih diberikan kesempatan-kesempatan untuk menambahkan skill-skill kita gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan barangkali bisa nih kita dikasih kayak mungkin beasiswa untuk S2 gitu kan, itu kan memicu kita untuk lebih semangat ya dalam bekerja gitu. Atau kalau kita diberi kesempatan oleh manajemen untuk dikasih sertifikasi, itu kan membangkitkan keinginan kita untuk aku harus berkembang dan aku harus berkontribusi lebih nih untuk pekerjaan aku gitu kan. Nah, yang terakhir ini adalah coaching. Coaching ini kadang suka disalahartikan sama feedback, tapi mereka agak berbeda. Kalau coaching itu adalah bimbingan gitu. Jadi sebagai atasan, ini teman-teman yang udah jadi atasan nih, kalau misalnya ngelihat ke karyawan, boleh nih dikasih coaching bimbingan-bimbingan, misalnya ketika kerja dia sebenarnya udah bagus, tapi ada beberapa hal yang sebetulnya harus loh ditingkatkan. Nah, itu mungkin kita bisa kasih contoh-contoh gitu, atau kita kasih masukan lagi untuk karyawan-karyawan kita. Nah, dengan adanya coaching seperti ini menimbulkan rasa mungkin seperti dihargai gitu ya oleh atasan. Jadi si karyawan akan lebih semangat lagi dalam bekerja seperti itu. Nah, itu adalah sumber daya pekerjaan dan beberapa aspek-aspeknya. Mungkin dari Pak Tommy ada tambahan lain mungkin Pak? Iya, ini ide inspirasi bagus ya Mbak Dinda ya. Tadi kalau ujungnya adalah inovatif work behavior, ini adalah resource yang bisa membuat kita lebih inovatif gitu ya. Secara teoretis ini adalah resource yang membuat kita bisa lebih inovatif kalau kita diberikan otonomi gitu ya. Kemudian ada dukungan sosial. Ya, jadi kita misalnya perlu apa, terus ada ada bantuan tuh ya bisa adalah cara-cara yang nggak kepikiran, tiba-tiba ada yang bantu itu bisa ada inovasi lah, gitu ya. Kemudian ada feedback. Saya pikir kita lanjut dulu, tapi ini mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat juga kalau kita perlu resource, kira-kira resource apa yang kita perlukan gitu ya. Apakah feedback, kadang-kadang feedback itu perlu juga ya. Feedback itu ternyata resource ya. Betul Pak. Kita kan kadang-kadang menghindari feedback. Iya. Ternyata itu resource. Ya. Resource yang membuat kita bisa apa yang masih kurang ya nanti bisa kita sempurnakan. Ternyata itu resource supaya kita lebih inovatif. Iya benar Pak. Iya, oke. Kemudian ada kesempatan berkembang sama coaching. Ya, coaching itu perlu juga ternyata ya. Betul. Artinya kita ya inisiatif bisa kita mencari coach atau secara informal gitu kita cari coach, cari pendamping atau yang bisa membuat kita bertumbuh. Oke, Mbak, lanjut, Mbak. Ini inspirasi yang bagus. Silakan. Oke, baik kalau gitu. Sekarang kita lanjut mungkin ke psikologi positif ya Pak, untuk perkenalan ke teman-teman sebenarnya psikologi positif itu apa gitu ya. Iya. Oke, berarti ini mau ke arah strength individu ya? Betul Pak.
Oke. Kalau tadi itu ada kesan itu eksternal ya. Ini kan eksternal semua nih. Coba iya kita Betul, lihat, ini kita external cermati ini resource. eksternal ya. Iya, betul Pak. Ekonomi itu kan lingkungan yang ini ya. Kemudian social support, feedback itu kan eksternal ya. Iya, Opportunity benar Pak. development, coaching, iya. Nah, boleh masuk ke yang itu, yang psikologi positif, yang sifatnya internal gimana? Nah, iya betul Pak. Jadi kalau Pantas, tadi ya. kita bahas tentang external resource-nya, jadi dukungan-dukungan dari lingkungan dan yang lain-lain untuk menimbulkan perilaku kerja inovatif, kita sekarang bahas yang dari dalamnya. Nah, salah satunya adalah nanti kita bahas tentang kekuatan dan kebaikan gitu ya Pak. Nah, kalau sekarang kita bahas tentang ilmu yang mendasari kekuatan tersebut gitu. Jadi sebenarnya apa sih psikologi positif? Mungkin ini ranah baru ya, banyak orang yang belum tahu. Mungkin taunya psikologi itu yang adanya klinis atau industri. Nah, sekarang ini ada psikologi positif. Sebenarnya psikologi positif itu apa sih? Kalau menurut Universitas Pennsylvania, psikologi positif itu adalah studi tentang kekuatan dan kebaikan yang ada dalam diri manusia. Jadi studi tentang strength dan virtue. Jadi strength itu kekuatan, virtue itu kebaikan. Nah, di mana psikologi positif ini didirikan atas dasar keyakinan bahwa manusia itu ingin menjalani dan ingin lebih puas terhadap hidupnya dengan mengembangkan dan menumbuhkan hal-hal terbaik dalam diri manusia tersebut. Jadi lebih tepatnya psikologi positif ini ingin mengangkat hal-hal terbaik dari dalam diri manusia, gitu ya Pak ya? Iya Mbak Dinda. Oke. Sorry, kamera saya ini agak error. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Iya. Oke. Gitu, oke, baik. Ya. Oke. Jadi psikologi positif itu scientific study untuk mengidentifikasi kekuatan dan kebaikan kita ya. Iya, betul Pak. Iya, bagus juga itu gunanya psikologi kayaknya ya. Iya, benar. Psikologi itu mungkin jangan terlalu banyak digunakan untuk label-label yang negatif untuk orang lain, mendingan dipakai untuk apa sih kekuatan orang, apa sih kekuatan individu, apa sih kekuatan lingkungan teman-teman di sekitar kita gitu. Mengingatkan kita juga kan, jangan melihat kekurangan orang. Jadi yang kita lihat tuh kelebihannya saja. Iya. Iya bagus juga ini Mbak. Oke. Silakan Mbak. Iya, benar. Baik Pak. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah kontribusi dari psikologi positif. Jadi karena tadi pembahasannya adalah meningkatkan kebaikan-kebaikan nih yang ada dalam diri kita, maka psikologi positif ini terbukti ya menunjukkan efek dalam mencegah gangguan jiwa, yaitu dengan meningkatkan kebahagiaan. Jadi karena kita melihatnya hanya yang positif aja nih dalam diri kita, tinggalin dulu deh yang negatifnya, maka kebahagiaan yang akan lebih muncul dari psikologi positif ini. Nah, psikologi positif ini juga punya efek yaitu untuk terapi mental disorder. Nah, kalau sekarang kan banyak banget ngebahas terkait mental health issue gitu. Nah, sebenarnya boleh banget nih dicoba pakai psikologi positif karena udah terbukti sebagai psikologi positif ini berhasil sebagai terapi mental disorder. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah mulai aduh mental health gue agak mulai ini nih terganggu. Nah, mungkin kita bisa nih mempraktekkan psikologi positif. Jadi kita mulai merasa enggak kok kita enggak stres, kita kok enggak, aku bisa kok dengan diri kita yang lebih baik seperti itu. Nah, yang kemudian adalah meningkatkan kekuatan dan kebaikan dari dalam diri kita. Jadi di psikologi positif kita akan dikasih lihat nih
kekuatan-kekuatan terbaik apa sih yang kita punya dan kebaikan apa yang kita punya sehingga itu bisa kita perlihatkan. Nah, gimana nih caranya kita bisa memperlihatkan kekuatan yang ada dalam diri kita? Nah, yang ini adalah tools utama untuk mengetahui kekuatan dari dalam diri kita, yaitu VIA test. Nah, VIA test ini adalah value in action. Jadi dia sebagai tes untuk melihat karakter-karakter dalam diri kita itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, VIA ini bisa kita akses ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau ada yang pengen tahu nih, sebenarnya kekuatan dari dalam diri saya tuh apa aja sih? Apa sih yang paling terlihat? Boleh nih dicoba, mungkin teman-teman coba ke website ke viakarakter.org. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan, sebenarnya cukup banyak pertanyaannya ya terkait dengan diri kita masing-masing. Mungkin kalau nggak salah ada sekitar 120 pertanyaan ya Pak Tommy. Nah, nanti teman-teman boleh banget dicoba buat lihat gimana sih VI karakter. Di ini juga Mbak Valen udah pernah coba ya Mbak Valen untuk buka VIA karakternya ini. Sudah Kak Dinda, kemarin dapat info dari Kak Dinda. Ya. Nah, Oke, ini terima kasih. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah hasil dari VIA karakternya punya Mbak Valen. Pak Valen punya 5 karakter tertinggi ya Pak. Itu yang pertama ada hope, harapan, ada spirituality, ada ketekunan, kebijaksanaan, dan gairah. Nah, nanti ini kita bahas satu-satu ya Pak Tommy ya. Boleh, iya, sharing dari Bu Valen untuk masing-masing ini ya. Betul Pak. Kebijaksanaan, ada apa? Entusias, zest ini ya, zest. Courage itu ada zest, perseverance, honesty sama bravery. Di sini gairah ini zest kan ya? Iya. Ya, oke. Mungkin. Jadi mau sekarang di. Oke, baik. Silakan Bu Valen. Ini kita ya. Kita kan di sini inginnya dapat case yang sharing real lah dari hasil via karakter survei ini. Bu Valen kan kebetulan ini hasil surveinya menunjukkan 5 karakter ini. Tadi ada hope, ada spirituality, ada ketekunan atau perseverance, ada wisdom ya. Kemudian ada zest, enthusiastic. Nah, itu gimana Bu Valentina dalam keseharian ini ya? Dalam menjalankan tugas-tugas, apakah bisa jadi benar, bisa jadi dalam usaha menuju ini atau gitu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Tommy, Kak Dinda, Mas Ado, dan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sebelumnya salam kenal ya Bapak Ibu, teman-teman. Ini kali pertama saya ikut yang terkait dengan psikolog ini karena emang Kak Dinda yang info, dan saya terima kasih banyak sudah diundang untuk sharing ya Bapak Ibu teman-teman. Saya bukan motivator, saya bukan presentator, saya hanyalah Valentina Simangunsong. Jadi di sini kemarin sempat ikut yang VIA karakter itu sama Kak Dinda, diinfoin linknya, terus diisi, itu ada 120, kurang lebih 120 pertanyaan. Walaupun ngisinya sambil beraktivitas, tapi tetap dilakuin. Dan menurut saya 5 kekuatan ini sangat-sangat mencerminkan diri saya ya, Pak Tommy dan teman-teman semua, karena ya inilah yang sebenarnya saya lakukan sehari-hari dalam pekerjaan saya
gitu. Yang pertama ada harapan. Nah, mungkin harapan, saya ini tipikal orang yang punya prinsip kalau apa yang saya lakukan hari ini adalah hasil dari yang, maaf, apa yang saya dapatkan hari ini adalah hasil dari yang saya lakukan tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan kalau misalnya apa yang mau saya harapkan di masa depan adalah yang saya lakukan pada saat ini gitu. Nah, inilah yang menjadi harapan. Jadi saya memang punya harapan untuk yang terbaik di masa depan, dan saya percaya saya bisa mewujudkannya gitu. Kalau masa depan memang sudah ditetapkan ya, mungkin Pak Tommy dan teman-teman semua, oleh Yang Maha Kuasa, tapi di sini kita itu sebenarnya bisa mengendalikan. Mengendalikannya itu dengan apa sih yang mau kita lakuin sekarang supaya nanti masa depan kita itu sesuai dengan harapan kita gitu. Jadi saya pasti teman-teman, Bapak Ibu punya harapan masing-masing yang berbeda. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Yang kedua adalah spiritual. Spiritual sebenarnya saya nggak religius banget, Bapak Ibu, teman-teman. Cuman ini untuk spiritual saya itu punya kebiasaan. Jadi kalau dalam saya bekerja, setiap pagi saya sampai kantor itu saya pasti siapin satu lembar kertas. Nah, itu saya akan isi apa aja yang mau saya kerjakan hari itu. Jadi kalau misalnya udah dikerjain, pasti saya checklist. Nah, tapi sebelum mengerjakan pekerjaan itu, saya biasanya saya tulis dulu, kemudian saya berdoa. Saya berdoa menurut ajaran saya sendiri ya. Jadi saya berdoa untuk supaya apa yang saya tulis di kertas itu Tuhan perlancar, Tuhan permudah. Karena Bapak Ibu mungkin tadi sempat udah diperkenalkan sama Pak Tommy ya, kalau saya bekerja di bidang jasa. Nah, bidang jasa ini kan lantainya licin, terus habis itu banyak juga mungkin nanti kita ketemu orang. Nah, seperti itu. Jadi saya berdoa supaya Tuhan kasih kelancaran dari yang saya tulis di kertas itu. Memang sih kalau di perusahaan kami sebenarnya ada tools, ada aplikasi yang buat kita buat reminder, tapi karena saya lebih suka dengan cara saya sendiri, yaitu tulis di kertas, ya saya tulis apa yang mau saya kerjakan hari itu. Kemudian yang terkait ketekunan. Tekunan, saya bekerja keras untuk menyelesaikan apa yang saya mulai, yaitu betul ya, betul sekali untuk pihak karakter ini. Jadi dari yang tadi harapan, terus habis itu dari saya berdoa juga, saya tekun menjalani itu, dan saya dari diri saya sendiri, saya tidak pernah merasa langsung puas terhadap pekerjaan yang saat ini ada gitu ya. Jadi bukan berarti saya pengen loncat-loncat gitu, enggak. Tapi saya ingin memberikan yang lebih gitu, yang lebih dari yang saat ini. Nah, mungkin kalau ketekunan ini, saya itu bekerja pasti kita ada target, ada pencapaian ya Bapak Ibu. Nah, kalau target biasanya di infoin itu lebih ke beban kerja. Nah, beban kerja. Tapi sebenarnya kalau dari sisi positif, saya melihat ya, kalau selama kita masih disusahkan, diribetkan, berarti sebenarnya itu kita masih dibutuhkan. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan, ini atasan ngasihnya ke saya terus habis itu beban saya jadi banyak, belum ngerjain ini, udah ngerjain ini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya berarti kita ini masih dibutuhkan gitu. Sisi positifnya bisa diambil dari situ, dan tekun aja jalankan gitu. Karena kalau kita bilang target, nggak ada yang mudah. Dari awal, pertengahan, sampai akhir tahun itu tidak ada yang mudah. Tapi kalau misalnya kita tekun, ngejalanin yang udah kita lakuin, jadi kita ini nggak mesti tunggu atasan ada, baru kita kerjain. Ya, tapi kita punya ketekunan di diri kita sendiri, kalau kita mau menyelesaikan ini dengan ya memang
sesuai target kita gitu, atau melebihi target kita. Gitu. Nah, mungkin dari situ untuk sisi target dan pencapaian, kemudian dari kebijaksanaan. Saya orangnya bijak apa enggak ya? Nah, kalau menjadi kebijaksanaan sebenarnya pilih apa yang menjadi pilihan kita, sehingga tidak akan ada penyesalan. Jadi kalau sebelumnya saya itu bekerja di bagian customer service, kemudian sebenarnya customer service itu nanti jenjangnya itu bisa ke relationship atau misalnya bisa tetap di operasional, itu ada 2 pilihannya. Tapi saya memilih untuk di relationship, walaupun orang bilang di relationship itu berat banget loh pekerjaannya gitu, targetnya parah gitu. Ya tapi itulah pilihan saya, dan sampai sejauh ini memang saya tidak ada penyesalan karena memilih itu. Karena memang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Gitu. Dan untuk gairah ini benar-benar sama banget sama saya, jadi harus bersemangat dalam melakukan apapun, antusias. Jangan pernah suam-suam kuku atau setengah-setengah hati. Kalau misalnya kita mau jalani aktivitas kita mau melakukan yang terbaik, intinya memberikan yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita udah ngelakuin yang terbaik, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya mungkin itulah rezeki kita, kalau saya berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukan yang terbaik dan sesuai dengan harapan dari perusahaan atau harapan kita sendiri, itu ya berarti itulah rezeki kita gitu. Paling itu sih Bapak Ibu, Pak Tommy, Kak Dinda, Bu Valen. aduh yang bisa saya sampaikan dari 5 strength point ini ya. Oke, terima kasih, inspiratif sekali Bu Valen. Jadi mungkin masing-masing dari kita menangkap poin yang berbeda-beda. Tadi yang saya ingat itu loh, Bu Valen. Yang Bu Valen bikin to-do list, ya. Sebetulnya yang harapan ini realnya adalah kita membuat goal gitu kan, membuat goal dalam bentuk to-do list gitu, itu yang spesifikasinya lagi. Kemudian yang terkesan itu to-do list-nya itu ya, mungkin kita biasa membuat to-do list. Cuma yang Bu Valen ini to-do list-nya itu dimasukkan aspek spiritualitas. Jadi apa yang menjadi target hari itu mungkin jadi lebih terinternalisasi ya. Jadi nggak heran tadi itu jadi best marketer di 2021 ya. Rupanya begitu mekanisme psikologisnya, dari harapan, maksudnya harapan itu direalisasi di pembuatan tujuan, goal gitu ya. Goalnya itu dioperasionalisasikan harian, membuat to-do list. Kemudian to-do list-nya itu ini rupanya coba diinternalisasikan, dimohon izinkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada alam semesta gitu ya. Tadi bagus juga tuh ini kiasannya. Karena jasa itu kita berhadapan sama lantai yang licin ya Bu ya. Iya, betul Pak. Itu kiasan ya, lantai yang licin tuh maksudnya gimana? Biar kita nggak kepleset atau gimana? Betul Pak. Kiasan lah ya Pak. Gitu. Iya, oke. Ya, mungkin Mbak Dinda mau ambil perspektif apa gitu dibahas dari. Nah, ini ya dalam rangka inovatif work behavior, kembali ke Mas Ado ya. Ini nanti kita sambungkan gitu. Ini Mbak Dinda sebetulnya tesisnya Mbak Dinda itu menyambungkan hal ini. Tadi Mbak Dinda sudah sebutkan ada job demand, ada job resource, tapi variabel tesisnya Mbak Dinda ada juga psychological capital ya Mbak. Betul Pak. Ini pas banget ini. Strength ini kan modal psikologis rupanya ya. Betul Pak. Ini yang internal ya, modal psikologis. Silakan Mbak kalau mau dibahas supaya kita nanti tutup lagi kembali ke inovatif work behavior ini. Silakan Mbak. Sebetulnya kalau yang tadi Mbak Valen sharing, itu saya sebagai pihak kedua
membenarkan ya, benar banget apa yang Mbak Valen udah lakukan itu. Jadi 5 karakter ini benar-benar yang memang selalu Mbak Valen apa ya, yang selalu Mbak Valen perlihatkan setiap harinya gitu Pak. Jadi kalau apalagi ya yang ketekunan itu, sepertinya ya kalau di bagian kami Mbak Valen ini yang paling tekun Pak dalam mengerjakan sesuatu. Dia nggak bisa kalau misalnya lagi ngerjain terus ada yang manggil, itu kadang dia suka nggak juga karena saking dia tekun banget Pak kalau mengerjakan sesuatu. Oke, Hmm. ya, ya. Jadi Jadi larut dalam. larut Pak. Jadi ketika memang dikasih tugas, dia benar-benar mengerjakannya itu sampai akhir dan hasilnya itu selalu benar-benar yang paling memuaskan gitu Pak. Jadi setiap hari dia selalu bawa hasil. Jadi memang 5 karakter ini adalah karakter-karakter yang Mbak Valen ini tuh apa ya? Saya mengiyakan gitu ya Pak artinya. Nah, memang dari karakter-karakter ini adalah bagian dari psychological capital atau modal psikologis. Modal psikologis yang ini membantu kita untuk memperlihatkan perilaku kerja inovatif. Jadi modal psikologis itu adalah kebanyakannya dari dalam diri kita untuk mendukung kita melakukan sesuatu hingga menghasilkan perilaku kerja inovatif. Kayak tadi Mbak Valen lakukan to-do list. Mungkin nggak semua orang atau semua pekerja melakukan to-do list tersebut dan kemudian dia doakan gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya salah satu bentuk perilaku kerja inovatif gitu ya Pak. Jadi kan nggak semua orang melakukan seperti itu. Jadi kadang ada aja ya udah langsung lakukan aja deh, nggak usah di notes dulu apa aja yang mau kita lakukan hari ini gitu. To-do list sendiri, doa sendiri ya. Betul. Inovasinya Mbak Valen adalah to-do list, berdoa digabung, itu mensintesiskan, itu inovatif. Itu inovatif banget ya Pak. Iya, dan akhirnya juga berbuah sukses juga sih ya. Betul. Sempat sharing-sharing juga ya sama Mbak Valen juga, dia punya kiat-kiat khusus juga Pak untuk melakukan pendekatan ke nasabah gitu. Pernah sharing juga Mbak Valen itu seperti menimbulkan kebutuhan kepada nasabah gitu ya Mbak Valen ya. Jadi kalau yang lain menawarkan sesuai yang disuruh oleh atasan, tapi kalau Mbak Valen ini punya inisiatif sendiri untuk menimbulkan kebutuhan tersendiri gitu untuk nasabah, sehingga nasabah itu malah mau nih untuk membeli produk tersebut gitu Pak. Itu kan dari dalam dirinya Mbak Valen mungkin masuk kemana ya? Ke gairah mungkin ya Pak ya? Iya. Mungkin ke gairah. Jadi pelanggan atau customer ditawarkan. Ya, biasanya kan kalau marketing itu nawarinnya kayak sekedar, Pak mau nggak, butuh nggak lagi modal kerja atau butuh nggak rumah gitu ya Pak, gitu kan. Tapi kalau Mbak Valen ini pendekatannya beda gitu Pak. Jadi dia lebih memasukkan kayak, Bapak butuh loh sebenarnya produk ini. Nah gitu. Mungkin Mbak Valen boleh cerita kali ya hal tersebut gitu. Itu yang masih saya kayak bikin Mbak Valen ini emang beda sih gitu. Jadi meyakinkan gitu ya, meyakinkan bahwa customer tuh perlu gitu. Iya, gitu. Boleh, iya, kalau ya ini bisa masuk sini sih. Bisa masuk kalau kita itu antusias, penuh kegembiraan. Itu ada satu teori yang membahas kalau kita emosinya itu dalam keadaan gembira, memang ide-ide itu muncul ya. Iya, benar. Ide itu muncul, dan Bu Valen ini menunjukkan antusiasme, kegembiraan. Boleh sharing Bu Valen tadi yang Mbak Dinda cerita. Nah, siapa tahu kita butuh tips ini, butuh tips nanti kalau mau ke customer atau apa gitu, silakan Bu.
Iya, terima kasih Pak Tommy, Kak Dinda. Jadi sebenarnya sih kalau saya kebetulan ya memang di personal relationship officer untuk apa job desk-nya ya. Jadi Ya. lebih ke personal Pak. Jadi gimana caranya saya punya 200 kurang lebih 200 nasabah. Gimana caranya saya bisa melakukan pendekatan, kemudian kita bisa update portofolionya kayak gitu ya. Nah, salah satu eh, tugas dari personal relationship officer ini juga ya salah satunya adalah marketing gitu ya, jualan gitu. Nah, cuman kalau saya biasanya sama nasabah itu saya mencoba untuk menjadikan seperti teman ya, seperti teman, seperti sahabat. Jadi saya membuat nasabah itu seperti diri saya sendiri. Jadi kalau saya kan nggak mau dong kalau misalnya beli produk yang emang nggak saya butuhkan gitu. Yang misalnya dipaksa-paksa Mbak Valen belilah, belilah gitu ya. Saya juga nggak mau, saya juga nggak senang gitu. Jadi sebisa mungkin kita pendekatan dulu, biasanya saya pendekatan dulu, saya cari tahu dulu sebenarnya selama kita ngobrol sama nasabah itu nanti akan ketahuan kok kalau misalnya nasabah ini tuh lebih membutuhkan apa sebenarnya yang tanpa dia sadari. Contoh misalnya kayak mobil angkutan gitu ya. Dia punya usaha, dia nggak punya mobil angkutan misalnya gitu. Nah, menurut dia pakai mobil biasa juga sebenarnya bisa, tapi balik lagi kalau misalnya kita ngobrol sama beliau, Pak sebenarnya Bapak perlu loh mobil angkutan ini kalau misalnya Bapak pakai mobil angkutan, itu Bapak bisa nempatin barang lebih banyak. Otomatis misalnya Bapak yang tadinya harus 2 kali pakai mobil pribadi, Bapak kalau pakai mobil angkutan itu bisa sekali jalan aja, lebih hemat loh Pak biayanya. Terus habis itu dari segi waktu juga lebih efisien kayak gitu. Jadi kita edukasi sih ke nasabah. Kalau misalnya Bapak pakai ini, nah ini hasilnya gitu. Terus pasti nasabah akan bilang, oh gitu ya Mbak, ya. Iya, nah balik lagi ke marketing kita. Kalau Bapak mau beli mobil operasional bisa sama kita, kan gitu. Jadi Iya, kembalinya kayak gitu. benar. Iya, Heeh. benar. Mungkin itu sih Bapak terkait edukasi ke nasabah kalau sebenarnya itu beliau butuh. Tapi kalau misalnya nasabah itu emang sekiranya udah punya, ya berarti dia mungkin membutuhkan yang lain nih gitu. Dari segi misalnya dia udah punya, saya udah punya mobil angkutan Mbak Valen gitu. Terus habis itu udah banyak mobilnya. Oke. Oh gitu ya Pak. Berarti nanti kalau misalnya Bapak drivernya butuh uang jalan atau apa gitu kan, itu apakah cash Pak? Kalau cash mungkin bisa begini. Nah nanti nasabah langsung, oh sebenarnya bisa ya Mbak kalau misalnya minimalisir resiko, bisa Pak. Nah balik lagi ke produk kita lagi jadinya. Jadi tujuannya Iya, adalah marketing tetap, tapi kita mencoba untuk edukasi gitu. Dan biasanya kalau edukasi itu sih saya yakin kalau kita baru pertama kali ketemu mungkin nggak langsung goal di situ. Tapi itulah yang butuh ketekunan itu. Jadi kita terus maintain nasabahnya dengan baik. Pasti satu saat nanti, nah dia akan merasa, oh iya, saya membutuhkan dan kehadiran saya ini sebagai PIC-nya dia lebih merasa, oh iya, saya punya PIC gitu. Yang bisa kita tukar pikiran. Itu sih Pak. Oke. Tadi bagus itu kata kuncinya ya. Jadi tadi kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dari customer, tapi bisa mengidentifikasi kebutuhan itu karena Bu Valen maintain personal, ada kedekatan gitu ya. Kalau kita nggak dekat kan kita nggak tahu apa kebutuhannya ya. Benar juga tuh Bu Valen. Jadi setelah kita coba dekati secara personal, mungkin kita bisa mengetahui bisnisnya gitu ya, sehingga kita bisa timbul ide-ide seolah-olah kita jadi dia gitu ya, jadi si pebisnis itu tadi. Kalau pakai mobil segini mungkin nggak usah bolak-balik gitu ya. Oke, jadi menjiwai itu ya, menjiwai si pebisnis itu. Iya benar-benar. Oke, terima kasih sharingnya Bu Valen. Ya Siap. itu tadi Mbak Dinda. Jadi memang cocok lah ini
Betul, Pak. Ngundang Bu Valen untuk ini ya, sharing-sharing. Benar, Pak. Jadi benar-benar Mbak Valen udah memperlihatkan dari psikologi positifnya juga memperlihatkan, dari model psikologisnya juga memperlihatkan ya Pak, dan memang terbukti Ya, gitu. ya. Nah, mungkin untuk audiens ya, mungkin izin saya coret-coret di sini ya. Iya. Jadi yang diteliti oleh Mbak Dinda sama Mas Ado itu adalah inovatif work behavior. Ini di kanan ya. Ini di kanan seperti ini. Ini yang diteliti oleh Mbak Dinda sama Mas Ado, inovatif work behavior. Nah, tadi Mas Ado cerita di awal itu demand itu selalu ada. Namanya tuntutan kerja itu pasti ada ya, Mas Ado ya. Benar ya Mas Ya, Ado? benar Pak Tommy. Nah, kemudian Mbak Dinda itu menelitinya di sini. Resource ini dia. Resource ini ada dua ya Mbak Dinda ya. Ada yang personal, ada yang job resource. Job resource itu ada yang 5 tadi itu ya. Ya, yang dari eksternalnya Pak. Ada otonomi, ada feedback, ada social support, ada kesempatan untuk develop, kemudian ada coaching gitu kan ya. Ya, benar. Nah, yang personal ini itu yang strength-strengthnya Bu Valen ini. Benar. Selain kalau teorinya kan ada hore gitu ya. Ada hope, ada optimism, ada resiliensi, ada efficacy ya. Iya. Tapi sebetulnya bisa kita kembangkan itu adalah strength-strengthnya kita ya. Jadi personal strength-nya Bu Valen tuh ada hope, ada harapan ya, ada spirituality, terus ada ketekunan, ada gairah, ada ini wisdom atau perspektif kita bisa sebut juga itu. Wisdom itu sebetulnya ada 5 ya ininya ya. Kalau kita lihat di via karakter survei itu ada curiosity, ada mungkin nanti bisa divalidasi oleh Bu Valen. Ada love of learning, suka belajar ya. Bu Valentina itu suka belajar ya. Kemudian ada di sini ada judgment. Judgment itu ya saya maunya ini gitu. Kemudian ada perspektif. Kemudian satu lagi ada kreatif. Tadi kreatif itu udah tadi diceritakan oleh Bu Valen, ada ide-ide apa gitu. Jadi kebijaksanaan itu memang pas lah ini. Mungkin waktu terus berjalan, tadi Mas Ado mau ada kuis atau ada apa? Ada door prize ya Mas ya? Mau kasih ini kita, apa namanya? Silakan Mas Ado. Ya, Tadi Pak. terima kasih ya. Ini kita kasih applause dulu untuk Mbak Dinda sama Bu Valen sudah sharing. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu semua. Bu Valen, Mbak Adinda. Ya, Terima Pak. kasih. Ya silakan Mas Ado mau dikembalikan lagi atau mau kasih door prize atau apa? Silakan. Mau kasih kuis? Ya teman-teman semuanya, tadi kita sudah bahas tentang innovative work behavior sampai kita dengar Mbak Valentina Simangunsong memberikan tentang apa yang dia lakukan untuk menjadi Associate Relationship Officer di banknya bekerja sehingga dia menjadi karyawan terbaik menurut Mbak Adinda Larasati Lestari, begitu ya. Dia memiliki banyak inovatif dan juga sumber daya yang dia lakukan untuk menjadi karyawan di sana. Nah, sekarang dari tadi kita sudah bahas tentang materinya, tentu teman-teman ada pertanyaan dan kami juga ada pertanyaan nih Mbak Dinda ya. Kalau ada yang fokus dengernya dari tadi mungkin akan bisa jawab pertanyaan dari kita. Gitu. Mbak Dinda ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman semuanya yang hari ini lagi join untuk mendapatkan hadiah menarik dari kita? Iya benar. Sore-sore lumayan ini dapat hadiah. Ya lumayan kalau dari tadi dengerin bisa jadi dapat rezeki nomplok ibaratnya gitu. Iya, cuma dengar-dengar gini dapat hadiah kan lumayan. Nah, mungkin pertanyaannya Bapak Ibu dan teman-teman, kalau dari tadi kita udah ngebahas masalah
sumber daya pekerjaan. Ada nggak sih yang masih ingat tadi aspek-aspeknya itu apa aja yang tadi kita bahas? Ada 5 macam. Mungkin boleh nanti ada yang tunjuk tangan gitu ya, atau gimana ya jawabnya? Silakan, iya boleh. Silakan boleh Bapak Ibu. Monggo, ya. Mungkin ini saya stop share dulu kali ya Pak. Boleh, ya. Stop share supaya kelihatan nanti ada teman-teman yang raise hand. Jadi pertanyaannya Mbak Dinda, aspek-aspek dari Job resource. job resources, Sumber daya pekerjaan ya Pak. sumber daya pekerjaan. Iya, adakah yang mau? Oh, ada Bu Maria. Bu Maria. Iya, Bu Maria. Tommy. Enggak sih, sebenarnya tadi saya juga sambil dengar-dengar terus ternyata menarik juga gitu ya, dan saya di sekolah gitu kan ya, memang pendidik, tapi kadang-kadang kita berurusan juga nih sama SDM gitu ya, guru atau kepala sekolah. Nah tadi memang yang dibilang sama dipresentasikan sama Dinda, ini saya nggak tahu benar apa enggak ya yang saya akan jawab, tapi ini sebenarnya saya juga ingin sekaligus menanggapi. Jadi yang tadi ada sumber daya untuk pekerjaan itu kan ada autonomi, feedback, opportunity for development, coaching, dan social support. Nah, saya nggak tahu sih, tapi saya memang ingin menanggapi 5 hal ini. Jadi tadi yang poin Pak Tommy sampaikan juga mengenai feedback, itu juga jadi insight buat saya, karena saya pikir juga feedback tuh kadang di tempat kami feedback itu kan masuknya masih agak negatif gitu ya, dan biasanya kami memakai kata pembinaan. Jadi dan itu biasanya untuk hal yang harus dibina, artinya ada kesalahan gitu. Ternyata ketika dia berprestasi, dia punya program yang bagus gitu ya, ini ternyata bisa jadi sumber daya gitu. Dan saya sih berpikir memang feedback ini penting gitu, tapi bagaimana kita menyadari itu sebagai sumber daya untuk meningkatkan inovatif dalam bekerja, terutama di tempat saya di sekolah gitu. Jadi saya tadinya iseng-iseng aja diajak Ado gitu ikut pertemuan ini, ternyata dapat insight untuk HRD saya gitu ya. Jadi nanti bisa sharing mengenai yang feedback ini. Artinya kita mau kemas lagi agar ini bisa jadi resources yang bagus untuk guru-guru ataupun kepala sekolah. Kalau yang lainnya kayak autonomy, opportunity for development, coaching, social support, mungkin beberapa sudah kami lakukan gitu ya. Sama tadi insight yang saya dapat banget juga poin yang disampaikan oleh Pak Tommy juga mengenai yang spiritualitasnya Mbak Valentina itu ya. Jadi waktu Mbak Valentina tadi cerita, biasanya tiap pagi saya bikin list. Sebenarnya waktu cerita saya udah gini, saya juga sering bikin list gitu ya. Tapi kadang gagal gitu ya, atau kadang males bikin list gitu. Itu ini aja dalam hati saya terucap aja gitu, maksudnya sering juga bikin list gitu, terus apa dampaknya gitu ya. Tapi kemudian saya kayak bukan ditegur ya, kayak didiamkan lagi ketika Mbak Valentin cerita, kemudian dimasukin ke spiritual dengan doanya gitu. Kata saya, oh ini nggak pernah saya lakukan gitu ya. Jadi oh keren juga ya. Jadi ini juga termasuk hal yang inovatif dan mungkin bisa dilakukan, karena kadang saya bikin list gitu, tapi kadang ada beberapa yang gagal juga, terus tidak diresapi itu atau tidak dihayati, sehingga kadang ya sekedar rutinitas. Padahal mungkin ketika kita lebih menghayati, mendoakan tersebut masuk ke dalam spiritualitas hidup kita, itu kan bekerja kan menghabiskan waktu lebih dari 50% waktu kita dalam sehari gitu ya. Artinya itu akan sangat baik sekali gitu loh, dan itu bisa membuat saya juga jadi lebih positif. Jadi nanti kapan-kapan mau coba pagi-pagi gitu ya di tempat kerja. Biasanya cuman ada yang kertas ditempel-tempel di laptop ya. Kadang dikerjain, kadang enggak, tapi kali ini nanti mungkin dengan doa, mungkin lebih dihayati. Jadi hasilnya pun akan Nah, tadi juga kan membahas psikologi positif, yang saya seneng banget masuk kelas Pak Tommy sama Bu Ros gitu ya, yang aplikasi psikologi positif. Jadi kayak di recalling lagi mengenai hal itu. Jadi be blessed banget sih ikut pertemuan ini. Terima kasih ya Ado. Udah mengajak. Itu saya mungkin mau menanggapi. Terima kasih Jadi Bapak. Bu Maria itu
Iya, makasih Bu Maria. Ya. Bukan hanya dapat insight, dapat voucher loh itu dari Mas Ado. Nah, ini bonusnya ya. Aduh. Terima kasih Pak Tommy. Jadi enak maksudnya kerasa lagi untuk apalagi psikologi aplikasi psikologi positifnya jadi recalling lagi dan itu jadi menguatkan si insight-nya dapat banget hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, terima kasih sharing dari Bu Maria. Ada lagi mau di itu Mbak Dinda atau Mas Ado? Ada berapa lagi? Ada berapa vouchernya? Kita mau kasih 2 ya Mbak Dinda ya. Oke, silakan. Oke, Mbak Maria, terima kasih. Jawabannya benar, ada 5 ya. Dan sekalian memberikan informasi bahwa pentingnya seminar ini untuk kehidupan Mbak Maria. Oke, baiklah, dari pertanyaan dari saya. Ya, sama-sama Mbak. Nih teman-teman semuanya, saya mau ada informasikan nih yang tadi saya sudah sampaikan beserta Mbak Dinda dan juga Mbak Valen. Menurut teman-teman, gimana sih caranya agar karyawan atau diri kita sendiri bisa meningkatkan atau menumbuhkan perilaku kerja inovatif di tempat kerja? Gitu. Oke, itu pertanyaan satu yang dapat voucher. Oke, monggo Bapak Ibu, teman-teman, Mbak Sis, Mas Bro, gimana caranya menumbuhkan perilaku kerja inovatif di tempat kerja? Iya. Oke, monggo kalau ada yang berkenan menjawab. Ayo teman-teman. Ada Mbak Sela, ada Mbak Evita, ada Mbak Rika. Tuh, Mbak Sela udah munculin. Ini mau jawab atau mau apa nih Mbak Sela? Mau jawab? Masih di mute? Kalau mau coba jawab, kalau teman-temanmu yang lain belum ada yang jawab, caranya numbuhin perilaku inovatif ya. Mungkin kalau misalnya ini tadi kan kaitannya sama strength psikologi positif ya. Benar juga kata Mbak Maria semester lalu sekelas psikologi positif yang sekarang jadi remind lagi nih kalau kita punya beberapa strength. Mungkin kalau misalnya dikuatin sama strength yang kita punya, kan kalau di psikologi positif ada salah satu strength-nya itu adalah creativity ya. Nah, mungkin dari situ bisa tuh kita menimbulkan perilaku yang inovatif, karena misalkan dari creativity itu sendiri kan memunculkan perilaku yang yang kreatif gitu, menggunakan cara-cara yang baru seperti itu. Mungkin itu Pak yang mau dicoba dijawab. Terima kasih. Oh, jadi jawabannya Mbak Sela bagaimana meningkatkan inovative work behavior adalah dengan melihat strength kita. Salah satu strength kita, sebetulnya kita itu sudah dilengkapi dengan kapasitas kreativitas gitu ya. Nah tadi generate ide gitu ya. Mungkin apapun bisa jadi inspirasi, bisa kita kreasi gitu ya. Kita kreasikan sehingga jadi inovatif gitu ya Mbak Sela ya. Oke gitu Mas Ado jawabannya Mbak Sela. Kira-kira gimana itu ya? Kalau di sini Pak, semua jawaban itu benar Pak. Ya dong, ya Mbak Dinda ya. Jadi benar, Mbak Sela. Personal resource ya. Kalau di penelitiannya Mbak Dinda kan ada job resources, terus ada yang personal resource. Creativity itu personal resource ya. Oke. Jadi benar ya Mas Ado ya? Benar Pak. Iya benar Pak. Salah satu job research-nya. Personal resource. Ya. Oke. Oke. Berarti sudah nih. Sudah kita sudahi? Sudah Pak. Voucher kita sudah habis. Jadi tapi harusnya Bu Valentina nih dapat voucher juga loh. Ini udah sharing-sharing ide, udah membuat kita terinspirasi. Iya, kalau itu udah pasti Pak. Oke deh. Ya, terima kasih ya Bu Valentina ya. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Bu Valentina, Mbak Dinda, Mas Ado, Mbak Maria,
Bu Maria, Mbak Sela, teman-teman. Berarti kita sudahi dulu ya, Mbak Dinda, Mas Ado. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, kita sharing-sharingnya kita sudahi sore ini. Mudah-mudahan adalah 1-2 poin yang bisa kita ingat, yang bisa kita jadikan pegangan gimana supaya perilaku kerja kita adalah satu inovasi yang bisa membuat kita lebih merasa well-being, lebih merasa baik dan ada pencapaian nantinya. Udah, mungkin ada 1-2 patah kata mau Mbak Dinda, Mas Ado, Bu Valentina sampaikan. Saya sih mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Ado, buat Pak Tommy, buat Mbak Valen udah berkenan hadir dan berkenan menjadi narasumber dan moderator ya Bapak Ibu di acara kali ini. Semoga acara kali ini bisa memberikan insight yang lebih baik dan mungkin nanti bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kalau Bapak Ibu mau untuk melihat karakter dari dalam dirinya, boleh banget di VIA karakter survei. Tadi saya agak lupa itunya apa ya. Via karakter. .or. Via karakter. Oh, belum. Iya. Karakter.organization. Mungkin ini sama juga sharing itu daftar hadir. Sharing daftar hadir. Sharing daftar hadir. Mungkin Bapak Ibu bisa juga nanti isi di via daftar hadir. Oh ya. Di hadir aja. Itu free ya? Free ya? Free, Bapak Ibu, ini free. Atau kita. Oke. Paling kita butuh waktu mungkin 15 menitan gitu ya untuk melihat. Dan kalau mau pakai bahasa Indonesia mungkin bisa lebih mengerti, kalau mau bahasa Inggris dia bisa dual gitu sih. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dinda sudah sharing-sharing mengenai via karakter. Oke, terima kasih Mas Ado. Ada yang mau disampaikan? 1-2 kata untuk penutupan. Oke, sebelumnya sama seperti Mbak Dinda, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang saya ajak nonton. Mungkin ada yang dapat insight di hari ini, mungkin juga ada yang baru kenal sama saya ucapkan salam kenal buat yang hadir di hari ini. Terima kasih atas waktunya, dan bagi 2 pemenang nanti akan dikirimkan melalui vouchernya ya, melalui nomor telepon atau via WhatsApp. Nah, untuk teman-teman jangan lupa nanti kita juga akan berikan sertifikat. Nah, nanti kita akan coba hubungi untuk meminta nama lengkapnya bagi teman-teman yang belum isi di daftar hadir gitu ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan coba minta nama lengkapnya biar bisa dikirimkan melalui WhatsApp ataupun email gitu. Dari saya itu aja, semoga sukses semuanya dan dapat menjalankan hari ini dengan lebih baik dan selalu berpikir positif. Gitu, mungkin dari Mbak Valentina. Terima kasih Mas Ado. Ya, sambil kita persiapan terakhir, sambil nanti Bu Valentina kasih 1 patah 2 patah kata terakhir, mungkin kita sambil open cam, nanti kita mau foto bersama ya, Mas Ado ya. Iya, Pak. Ya, silakan Bu Valentina, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir. Ya, sebelumnya sama terima kasih banyak atas undangannya, atas sharing-sharing kita. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih untuk Mas Ado, dan terima kasih untuk Kak Dinda, juga Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya juga di sini juga dapat ilmu loh dari tadi sharingnya Mas Ado sama Kak Dinda. Boleh kalau ada lagi saya diajak lagi, maksudnya buat saya nambah pengetahuan tentang psikologi gitu ya. Mungkin itu, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan untuk Kak Dinda sama Mas Ado, sukses untuk tesisnya, semangat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Valentina. Nanti mudah-mudahan ada waktu kita jumpa lagi.
Saya atas nama Program Studi Magister Psikologi Universitas Tarumanegara mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mbak Dinda, Mas Ado, Bu Valentina. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan mendengarkan, menyempatkan diri, meluangkan waktu. Dan nanti paling akhir kita berikan sertifikat. Tapi mungkin mohon perkenan Bapak Ibu, Mbak Mas, teman-teman, kita berfoto bersama untuk terakhir supaya ada keabsahan juga. Nanti ini akan dibuat laporannya oleh Mbak Dinda sama Mas Ado. Jadi sambil saya sampaikan, sambil nunggu teman-teman buka kamera ya, Bapak Ibu, Mbak Mas buka kamera untuk kita berfoto bersama. Jadi saya sampaikan Mbak Dinda dan Mas Ado itu sudah lulus tesis, dan ini adalah salah satu luaran dari tesis. Jadi sharing hasil penelitiannya Mbak Dinda sama Mas Ado. Selain sharing di community, juga ada tuntutan Mbak Dinda dan Mas Ado itu untuk publikasi ya. Kita pada tahu lah ini Bu Maria, Mbak Sela, semuanya yang kita di S2 itu ada tuntutan dari pemerintah untuk melakukan publikasi. Gitu ya. Jadi ini satu utang sudah selesai ya Mbak Dinda, Mas Ado, sharing di masyarakat, di komunitas. Paling tidak selamat sudah menjalankan satu aktivitas sharing. Yuk kita foto bersama. Silakan. Ada Mbak Novana, terima kasih ya Mbak Novana, Mbak Ayu, Mbak Anita, Mbak Intan. Monggo kalau berkenan buka kamera untuk kita foto bersama. Untuk laporan ada Mbak Rika, Mbak Gina, Mbak Kezia, silakan. Mbak Agnes, Mbak Winda, Mbak Amala. Silakan Mbak Amala. Saya masih ada meeting lagi nanti nih berikutnya. Silakan Mbak Amala. Oke. Mas atau Mbak Roro. Monggo. Yuk, silakan Mbak Dinda, Mas Ado. Mas Rio, terima kasih sudah hadir Mas Rio. Thank you Mas Rio. Iya, sudah hadir. Oke, siapa lagi yang mau buka? Monggo. Oke, Mas Ado lagi yang ngambil atau Mbak Dinda? Oke, saya ambil foto juga ya. Baik, kita sama-sama ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Terima Valentina, kasih. terima kasih. Mas Ado, dadah. Ya, makasih Pak Tommy, Mbak Valen, Mbak Dinda, semuanya. Semuanya, Mas Ado, Mbak Dinda, Mbak Valentina, Pak Tommy. Terima kasih. Ya, makasih. Dadah semua. Nah.